membuatnya menemukan seorang istri cantik. Dia baru saja ingin diam-diam meninggalkan hotel, ketika seorang gadis menahannya. Saya tidak ingin mahar, tidak perlu seserahan. Saya tidak menginginkan apapun. Apakah kamu mau menikah denganku? Ternyata hanya 20 menit yang lalu, gadis itu sedang merayakan pernikahan dengan sukacita. Namun, saat waktunya tiba, pengantin pria tidak muncul. Hal ini membuat semua orang di sana berbicara ramai. Mereka mengira gadis itu hanya ingin makan daging angsa sebagai kodok. Pasti dia ditinggalkan oleh Wei. Di tengah ejekan semua orang, gadis itu tetap menenangkan semua orang. Pasti terjebak macet di jalan. Namun, detik berikutnya membuatnya kecewa. Hanya ibu pengantin pria yang datang sendirian ke pernikahan. Ketika naik panggung, dia memberikan intimidasi kepada gadis itu. Seperti wanita seperti kamu yang hanya ingin merangkul keluarga kaya. Aku sudah melihat banyak. Jangan berpikir aku akan repot-repot berbicara denganmu. Yun Fan tidak akan datang hari ini. 100 juta. Jangan lagi mengganggu anak laki-laki saya. Gadis itu dipermalukan oleh mertuanya sampai tidak berdaya. Dan sekarang dia hanya ingin tahu apa yang dipikirkan pria saat dia menelepon. Namun pria itu dengan dingin memberinya cek dan mengatakan bahwa dia sudah menyetujui ibunya tidak akan pergi ke pernikahan lagi. Tujuannya adalah untuk mewarisi harta keluarga dengan lancar. Mendengar hasil ini, gadis itu merasa sangat kecewa. Dia langsung melemparkan cek itu ke tanah, berbalik dan mulai mengungkapkan perasaannya sambil memegang tangan penjaga keamanan. Dan dia melakukan hal itu untuk membuktikan dirinya bukan wanita yang suka berfoya-foya. Namun wanita di samping masih mengejek pandangannya. Lin Xiao, apa maksudmu? Mencari penjaga keamanan rendahan dengan sengaja untuk merendahkan keluarga kita ya? Saya tidak bermaksud untuk merendahkan kalian. Saya hanya ingin memberitahu kalian. Saya Lin Xiao, bukan seperti yang Anda pikirkan. Wanita yang suka gemerlap. HMPH, saya lebih suka menikahi seseorang yang tidak memiliki apa-apa. Orang kecil yang tak dikenal. Juga tidak ingin melekat pada kalian yang berkuasa. Kau benar-benar berprinsip. Itu adalah hal yang tidak layak. Anda ingin menikah juga. Apakah Lin Xiao ini gila? Hanya karena ditolak oleh Wei Zhao, malah ingin menikahi seorang penjaga keamanan. Tidak mungkin sedang bersedih bodoh. Bukankah ini menginjak-injak wajah keluarga Wei? Setiap orang sudah umum diketahui. Keluarga Wei adalah keluarga besar dan berpengaruh. Memiliki kekuasaan dan pengaruh. Bahkan grup dagang kaisar yang menguasai lautan awan. Berbisnis dengan keluarga kami. Kalian percaya wanita materialistis seperti dia akan meninggalkan keluarga Wei kami untuk menikahi orang miskin begitu? Saya bisa melihat melalui wanita semacam ini sejak awal. Dia sedang berpura-pura untuk semua orang melihat. Apakah kamu mau menikah denganku? Dia sedang gemetar. Baiklah, gunakan dia untuk menahan ibuku dulu. Menikah. Baik. Jadi, mari kita segera mendaftar. Tunggu. Kamu bilang keluarga Wei kalian memiliki hubungan bisnis dengan grup Di Hao. Boleh saya tahu keluarga Wei yang mana? Wei Asia Barat. Giliranmu untuk bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Tidak apa-apa. Menikah. Harus memberikan istri hadiah besar. Tidak disangka tindakan impulsif. Malah menikah dengan orang asing. Tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Sudah makan belum? Bagaimana kalau aku ajak kamu makan di warung makan besar? Aku belum pernah makan di sana. Sama, gaji keamanan memang tidak banyak. Bahkan belum pernah makan di warung makan yang layak. Biasanya pasti begitu. Biarkan saja begitu. Sendirian berjuang di luar sana memang tidak mudah. Masih karena saya kehilangan pekerjaan. Lin Xiao, kamu benar-benar sial. Tidak apa-apa. Pesta pernikahan di sini sangat meriah. Tunggu saja, aku akan segera datang menjemputmu dengan mobil. Biarkan dia tidak mengurusi aku. Kirim foto itu ke ibuku. Oh ya, aku sudah menikah. Batalkan semua kerjasama mereka. Apa, Tuan? Kamu sudah menikah. Pesta pernikahan di sini sangat meriah. Atau kamu bisa kembali dan memberitahu nyonya sendiri. Kamu saja yang memberitahu ibuku. Katakan padanya untuk tidak menggangguku. Baiklah, benar-benar tidak ada masalah. Keluarga Xiao Weishi, batalkan semua kerjasama mereka. Baiklah. Cepat naik mobil. Mobil yang kamu maksud adalah mobil ini. Jangan pandang sebelah mata. Namun performanya sangat baik. Saya berjanji, tidak ada masalah sama sekali. Cepat, naiklah. Benar-benar tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Percayalah padaku.
terjadi? Kenapa tidak bisa bergerak? Rem tangan. Hati-hati. Xiao Xiao bilang dia akan menikah dengan orang lain. Apakah itu benar? Lihatlah, kamu begitu lemah. Mengapa kamu begitu tidak sabar? Dia melakukan ini hanya untuk membuatmu kembali padanya, agar kamu berubah pikiran dan menikahinya lagi. Kamu bahkan tidak bisa memahami ini. Aku sudah menikah, Wei Yunfan. Mari kita berpisah dengan baik. Ibu, mereka benar-benar menikah. Bagaimana mungkin? Halo, apa katamu? Grup Dihao, semua kontrak dibatalkan. Mengapa? Kamu makan di tempat seperti ini, restoran Yunhai. Benar-benar terlalu mahal, tapi kamu percaya padaku. Rasanya di sini, kamu pasti akan menyukainya. Silakan duduk. Bos, 3 menu biasa, 2 porsi nasi. Kamu duduk dulu di sini sebentar. Tunggu sebentar. Buatkan saya sebuah perjanjian pernikahan. Untuk setengah tahun. Biaya kompensasi 3 juta. Sepertinya dia sangat miskin. Sudahlah, 10 juta. Kirimkan padaku setelah kamu menyiapkannya. Yuan. Pernikahan kita terlalu terburu-buru. Lebih baik kita menandatangani sebuah perjanjian. Maaf ya, hari ini untuk menyelamatkan wajah, memanfaatkanmu. Keluarga Wei memiliki kekuatan besar, dan grup Dihao memiliki beberapa hubungan. Pekerjaanmu di keamanan sepertinya tidak bisa dilanjutkan, tapi tidak masalah, karena kita sudah menikah. Saya akan bertanggung jawab untuk Anda, bertanggung jawab padaku. Jadi, menandatangani perjanjian ini untuk mengganti rugi saya. Benar, selama waktu kita berjuang di Yunhai, kamu bisa makan milikku, tinggal di milikku, bertanggung jawab untuk merawatmu, sampai kamu di Yunhai berdiri tegak. Kita akan sepakat untuk bercerai lagi. Kenapa kamu tertawa? Tidak, tidak, ada wanita yang ingin merawatku. Kamu tidak mau. Kenapa aku tidak mau? Tentu saja saya tahu di mana harus menandatangani. Di sini. Tenang saja, aku akan membantumu dengan segenap kemampuanku. Biarkan kamu di atas awan, bisa berdiri tegak secepat mungkin. Setelah itu, kamu bisa mengandalkan nyonya lebih banyak lagi. Lapar kan? Aku akan segera pergi meminta. Pelayan, silakan sajikan. Perjanjian Tuan Muda sudah disusun dengan baik. Dikirim ke emailmu. Tidak perlu. Aku ini tuanmu. Bersiap-siap menjadi pria hidup enak. Ah. Coba sekarang. Bagaimana rasanya? Lumayan. Benar kan? Makanlah cepat. Setelah makanan ini habis, saya akan makan mie instan untuk makanan berikutnya. Tapi jangan khawatir, saya benar-benar tidak akan melakukannya. Biarkan kamu kelaparan. Bersama rakyat, kamu tidak kehabisan uang kan? Menemani Yunfan mengakui keluarga di lautan awan. Selama periode ini, menghabiskan semua tabungan. Sementara ini agak sulit. Mantan pacarmu, setidaknya dia juga dari keluarga kelas 2. Menikah dengan kemegahan dan kekayaan. Masih bisa dinikmati tanpa batas. Mengapa kamu tidak setuju? Bagaimana dengan kondisi mereka? Seperti pepatah mengatakan, lebih baik menjadi gadis miskin daripada menjadi menantu kaya. Anak-anak kaya itu tidak ada yang baik. Kamu bilang begitu, sedikit terlalu mutlak. Kamu tidak mungkin. Takut aku tidak bisa menghidupimu. Tenanglah, karena kita sudah menandatangani perjanjian. Saya akan memenuhi tugas saya. Aku sudah menemukan pekerjaan. Besok langsung mulai kerja. Sebelum kamu menemukan pekerjaan, saya akan mencoba yang terbaik, memberikanmu kondisi material terbaik. Kondisi material terbaik. Nyonya, benar-benar membuatku terharu. Kamu juga benar-benar tidak bisa makan tapi maksa dimasukkan ke mulut. Sekarang sudah baik kan? Sudah kenyang kan? Jangan buang-buang uang. Cukup jalan-jalan saja. Columbia, Deon. Wow, memang pantas menjadi pusat perbelanjaan di bawah naungan Dehao. Dekorasinya memang mewah. Masuk dan lihat. Bukankah keuangan di rumah sedang terbatas? Kenapa masih berbelanja di toko ini? Aduh, masuk saja, tidak perlu bayar. Lagi pula, tunggu sampai gajiku cair, baru punya uang. Pasti akan kubeli jika ada kesempatan. Ayo pergi. Hei,
Bukankah itu Lin Xiao? Sangat miskin. Masih berani datang ke toko ini. Kamu tahu ini tempat apa? Sungguh takdir yang aneh. Siapa orang ini? Seseorang yang ingin mendapatkan keuntungan dari hubungan dengan orang lain. Teh hijau yang meremehkan manusia. Kamu menyebut siapa merendahkan orang lain? Siapa yang mencari kedudukan? Sayang, jangan ambil pusing dengan dia. Merasa tidak berdaya. Kamu sok suci di sini apa? Lin Xiao, mendengar tentang kekasih kaya rayamu yang sedang jatuh miskin. Pacar kaya generasi kedua, akan meninggalkanmu begitu sampai di rumah. Terlihat, kamu memang tidak pantas. Barang murahan. Dari mana datangnya lalat ini? Bukan hanya berisik, tapi juga bicara kotor. Inilah dirimu sekarang. Pacar cowok keamanan itu. Lin Xiao, kamu terlalu rakus. Wei Yunfan tidak menginginkanmu. Kamu langsung mencari orang yang rendah seperti itu. Gaji sebulan ada 3.000 yuan. Kalian berdua miskin. Datang ke toko seperti ini bersama. Tidak tahu mau melakukan apa. Hal-hal curang. Aku bilang Zhang Linlin. Dari mana kamu mendapat rasa superioritas? Kita berdua dari panti sosial. Seberapa jauh kamu lebih baik dari aku? Jangan bandingkan aku denganmu. Lihatlah. Gaun Dior. Tas Chanel. Cincin permata. Semua dibeli oleh pacarku. Hanya barang seperti ini. Berani memamerkannya. Apa yang bisa dibandingkan denganku? Tidak pantas membantu saya mengangkat sepatu. Nakal. Orang tidak penting. Orang tidak penting. Orang miskin tetap ingin menjaga wajah. Mulutnya lebih besar dari kaki. Tidak malu ya? Aku malu. Hei, bocah. Apakah kamu pernah melihatku? Mengapa aku harus melihatmu? Bahkan aku pun belum pernah melihatmu. Masih berani menyebut eksekutif dari grup Dihao. Tumpukan barang tiruan murah ini hanya bisa menipu wanita buta. Hanya bisa menipu wanita buta. Tutup mulutmu. Apa maksudmu dengan ini? Cari lembaga penilai. Lihatlah barang palsu mana yang kamu kenakan. Bukan barang tiruan berkualitas rendah. Keluar dengan memakai barang semacam ini. Tidak malu? Nanti ada kesempatan. Aku akan membawamu berkeliling dengan baik, agar tidak melihat dua barang ini. Merusak suasana. Sayang, jangan dengarkan omongannya. Lepaskan. Sayang, kamu. Matamu sungguh tajam. Barang yang dikenakan oleh Zhang Linling benar-benar barang tiruan. Langsung terlihat. Tak disangka kamu cukup berpengetahuan. Zhang Linling ini selalu suka akan kemewahan sejak kecil. Ekspresi kalah tadi sungguh menghibur. Hahaha. Aduh, saya lupa kunci saya di toko. Kamu tunggu sebentar di sini. Ling, dengarkan penjelasanku. Ling, apakah ada yang perlu dijelaskan? Jangan dengarkan orang desa itu. Kamu berani menipu aku, membuatku malu besar hari ini. Aku tidak. Lagi-lagi dia. Aduh, mobilku memang mobil tua begini. Pacarku setidaknya bisa membeli mobil mewah. Setidaknya masih bisa membeli mobil mewah. Kamu bagaimana? Orang miskin tetaplah orang miskin. Apa yang sombong? Kalian menyebut ini mobil mewah. Apa selera kamu? Pria malang. Mengenal beberapa barang merek. Apa hebatnya? Mengendarai mobil tua begini. Berani merendahkan aku. Kalau kamu bisa mengendarai mobil bagus seperti ini, barulah dianggap berbakat. Maumu. Kecil-kecilan. Patung kecil emas. Cepat lihat. Bahkan aku pun tidak tahu siapa itu. Masih berani mengatakan. Sebagai eksekutif tinggi di grup Dihao. Apa maksudmu? Tunggu. Mengapa dia terlihat agak familiar? Dia adalah bos. Dia adalah bos besar. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu pegang di tanganmu? Oh, air yang baru saja saya beli. Tidak benar. Saya tadi jelas-jelas melihat ada barang lain. Tidak, kamu salah melihat. Dua orang tadi saja mengganggu saya. Kalian terlalu jauh. Yan Ha. Aduh, tidak apa-apa. Kita jangan berdebat dengan mereka. Cepatlah pergi mengemudi. Atau jangan pernah muncul di depan Lin Xiao lagi. Atau keluar dari kota Yunhai. Ini skenario apa ini? Bagaimana situasinya? Ini sudah selesai. Kita sudah membuat masalah besar. Mengapa kamu membawa saya ke sini?
Semua uang sudah habis untuk saya. Kamu juga seharusnya membeli beberapa pakaian yang layak. Ini adalah merek besar dan mahal. Aduh, mari kita lihat dulu. Wah, mencuri uang. Tutup toko ini. Semua pakaian dijual dengan diskon 0,001. Saya bilang tidak mau datang. Kamu tetap ingin datang. Lihatlah seberapa mahalnya pakaian ini. Ini bukan untuk orang seperti kita, yang bisa kita beli, nanti memilih tapi tidak jadi beli, akan dimarahi oleh orang lain. Tidak apa-apa, hari ini aku yang bayar untukmu. Kamu bisa pergi jauh-jauh. Dengan uang sebanyak itu, lebih baik aku yang bayar untukmu. Mengapa pura-pura kaya dengan uang secipratanmu? Pria dan wanita ini, aktivitas toko hari ini, semua barang dijual dengan diskon 0,001. Apa maksud diskon 0,001? Bukankah itu pakaian senilai 10.000? Hanya 10 yuan. Ambil semua pakaian di barisan ini. Ambil semuanya dan coba. Baiklah. Hari ini sungguh menyenangkan. Bag merek terkenal sebanyak ini sekaligus. Berkatmu, membeli dengan gaya seorang wanita kaya. Yang penting, hanya menghabiskan sedikit lebih dari 1.000. Jujurlah padaku, apakah benar, kamu sudah tahu sejak dulu tentang hari ini? Toko ini memberikan diskon besar. Anggap saja sebagai hadiah dariku. Hari ini adalah hari yang istimewa. Hari istimewa apa? Aku akan membawamu ke suatu tempat. Selamat ulang tahun. Bagaimana kamu tahu hari ini ulang tahunku? Bukankah tertulis di sertifikat pernikahan kita, tanggal lahir kita? Ada apa? Seumur hidup, tidak pernah ada orang yang merayakan ulang tahunku dengan aku. Ulang tahun. Ini pertama kalinya, ada yang merayakan ulang tahunku. Mengapa aku begitu senang? Bodoh. Sen Xiu Chen, kamu begitu baik. Benarkah? Seberapa baik aku? Meskipun kamu orangnya miskin dan tidak berbakat. Teman sekolah kuliahku sudah menjadi eksekutif. Kamu masih belum mendapat pekerjaan. Apakah kamu sedang memuji? Ini adalah serangan pribadi. Tapi kamu lembut, perhatian, lembut dan peduli keluarga. Masih menyayangi istri. Dia adalah pria baik yang luar biasa. Jadi jika aku benar-benar baik, bagaimana kalau? Mari kita batalkan perjanjian kita. Perjanjian apa? Perjanjian pernikahan. Pernikahan kita tidak akan berakhir menghabiskan sisa hidup seperti ini. Itu juga baik, tapi kita tidak memiliki dasar emosional. Tidak memiliki dasar emosional bisa dikembangkan. Menikah dulu baru mencintai. Itu juga tidak sedikit. Bagaimana kalau kita mencoba? Mencoba juga bisa. Jadi kita sudah menetapkan. Menempel ke mentega. Di mana? Manis sekali. Karena kita akan menjadi suami istri yang sejati. Hutang malam pertama. Haruskah kita melunasinya? Mereka belum siap. Kejadian seperti ini. Sekali merasa, dua kali terbiasa. Semuanya sudah bersama. Aku masih tidak tahu situasi keluargamu. Mari bicarakan nanti. Aku akan membawamu bertemu dengan mereka. Mengapa sekarang tidak bisa dikatakan? Lebih baik menjadi gadis miskin daripada menjadi menantu kaya. Anak-anak orang kaya itu tidak ada satupun barang baik. Pekerjaanku sekarang juga tidak stabil. Tunggu sampai lebih stabil. Ceritakan kepada mereka lagi. Jangan tipu aku. Tenang saja, kamu adalah istri tercintaku. Aku akan melindungimu seumur hidup. Tuan muda, hari ini Tianyi datang untuk inspeksi kerja. Tidak perlu terburu-buru seperti ini. Aku, si tuan muda ini, sekarang aku hidup dari istriku. Harus memanfaatkan waktu. Kembali sebelum istri pulang kerja. Nyonya muda sudah menikah dengan Dihao. Masih perlu bekerja. Bagaimana dia bisa menghidupi aku? Bagaimana dia bisa menghidupi aku? Pendatang, bawa ini juga. Jangan lupa buang sampah juga. Cepat, segera bersihkan. Toko penting dari kantor pusat akan segera tiba. Begitu cepat. Bos Sen, General Manager masih dalam perjalanan pulang. Silakan ke kantor. Tunggu sebentar. Tadi itu, putra muda dinasti, ganteng ya. Kamu bilang, kalau bisa menikahi putra muda, apakah bisa mencapai puncak kehidupan? Apakah putra muda dinasti sudah tiba? Segera seduh teh. Antar ke kantor. Harus yang terbaik, Longjing dari Danau Barat. Tidak boleh ada sedikit pun kelalaian. Tuan muda, saya bilang tidak perlu terburu-buru begitu. Datang terlalu cepat. GM Tianyi mendengar kamu datang lebih awal. Terkejut. Sedang berusaha kembali dengan cepat.
Ini nomor telepon saya. Saya sekarang adalah orang tua makanan dan pakaian Anda. Hubungi saya kapan saja jika ada masalah. Kamu sedang apa? Saya sedang bekerja sekarang. Hari ini tiba-tiba ada pemimpin besar datang ke perusahaan. Semua orang sibuk sekali. Saya sedang membuat teh. Tuan muda. Apakah Nyonya muda? Ya. Mengapa ada suara orang lain di sana? Kamu tidak di rumah. Pergi. Masuk lagi nanti. Aku sudah keluar. Kamu pergi kemana? Aku keluar mencari pekerjaan. Jadi, pulanglah lebih awal. Sudahlah, tidak usah bicara. Sekarang aku akan mengantarkan teh ke pimpinan. Kita bicarakan nanti malam. Kamu kenapa di sini? Kamu bekerja di sini. Bagaimana kamu bisa sampai ke sini saat mencari pekerjaan? Teman kuliahku bekerja di sini. Aku datang mencarinya untuk melihat apakah ada kesempatan. Saya juga tidak tahu di mana kantornya. Bagaimana kamu bisa masuk ke kantor direktur tanpa izin? Kamu melihat tidak? Mungkin itu adalah putra kecil dari grup di Hao. Apakah kamu bertemu dengannya? Jika bertemu, apa yang akan kamu lakukan? Para bangsawan elit itu sombong dan arogan. Sedikit mengganggu, maka harus dihukum sampai ke keluarga ke-9. Kamu hampir membuat masalah besar, tahu tidak? Tidak sampai seburuk itu. Tidak seburuk itu. Menurut pengetahuan saya, putra kecil di Hao tidak hanya tampan, tetapi juga bersikap ramah, juga sangat baik. Itu semua hanya penampilan. Aku sudah banyak mengenal orang. Percayalah padaku. Semakin kaya anak orang, semakin berperilaku buruk. Jangan lihat penampilan mereka yang keren. Sebagian besar adalah orang-orang jahat, terutama untuk pemilik muda di Hao. Pemuda kaya Yun Hai. Itu harus menjadi yang terbaik di antara mereka yang berperilaku buruk. Yang terbaik di antara binatang dalam pakaian. Kamu pulang dulu. Kamu juga pulang lebih awal. Aku akan pulang setelah kerja. Tunggu aku di rumah. Dari mana kamu mendapatkan setelan jas bagus ini? Di Soa, atau merek terkenal. Bahkan jika itu adalah barang palsu, itu pasti mahal. Teman sekolah kuliahku menjadi eksekutif perusahaan. Kebanggaan pria itu. Aku tahu. Semua salah. Keluarga kita hampir tidak bisa bertahan. Tidak ada uang untuk membelikanmu pakaian yang bagus. Cepatlah kembalikan pakaian itu. Aku akan bekerja keras untuk mendapatkan uang. Perbaiki kehidupanmu yang sulit secepatnya. Baiklah, saya akan pulang dulu. Silakan pergi. Aku sedang bekerja, aku harus pergi sekarang. Halo. Maafkan saya, Tuan Muda. Maaf telah membuat Anda menunggu lama. Di mana Tuan Mudanya? Sudah pergi. Tidak apa-apa. Tuan Muda hanya pergi terlebih dahulu karena ada urusan. Dia menyuruh saya memberitahu Anda. Jika ada petunjuk, silakan katakan saja. Dia menyuruh saya memberitahu Anda. Perusahaan Anda memiliki pegawai baru bernama Lin Xiao. Tolong berikan perhatian lebih pada orang ini. Jangan biarkan dia disakiti di perusahaan. Dan berikan bantuan lebih jika dia butuh. Apakah ada dukungan finansial? Tetapi jika ada kesalahan, jangan duduk di tempatmu. Lin Xiao, kamu pergi kemana lagi? Jangan tinggal di tempat kerjamu sendiri. Langsung melalaikan tugas saat baru masuk. Apakah kamu ingin gajimu? Saya tidak mengganggu pekerjaan. Saya hanya pergi sebentar karena ada urusan. Kamu berani melawan saya? Gaji bulan ini akan dipotong semua. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Itulah aturan perusahaan. Jika kamu tidak mau bekerja, segera pergi dari sini. Sudah lama tidak melihat manajer seketat ini. Ini sengaja ditujukan padaku, kan? Kamu tidak melihat betapa cantiknya gadis itu. Sepertinya dia cemburu. Apa yang terjadi? Bos Huo, yang baru datang kurang mengerti. Sedikit lengah langsung melanggar tugas. Aku akan memberinya pelajaran. Pendatang. Kamu namanya apa? Tuan Huo, nama saya Lin Xiao. Aku benar-benar hanya pergi sebentar. Tidak mengganggu pekerjaan. Lin Xiao, jangan membela diri. Harusnya semua orang seperti kamu. Perusahaan tidak semuanya bangkrut. Perusahaan Anda. Bukankah baru saja datang seseorang bernama Lin Xiao? Jangan biarkan dia menderita. Jika ada kesalahan, kamu sebaiknya tidak duduk di tempatmu. Kalau kamu tidak mau bekerja, langsung pergi dari sini. Menurutku orang yang seharusnya pergi adalah kamu. Sebagai atasan, bagaimana bisa begitu sombong? Bagaimana dengan perhatian manusiawi terhadap karyawan baru? Bos Huo, kembali dan periksa diri dengan baik. Kalau tidak, pergi ke bagian SDM dan berhenti secara sukarela. Jangan khawatir, akan ke kantorku sebentar.
Lin Xiao. Iya, saya. Maaf atas kejadian tadi. Ini, ambil ini. Ini sebagai gantimu. Kompensasi. Tidak perlu kompensasi, tidak perlu kompensasi. Meninggalkan posisi tanpa izin selama bekerja. Itu salahku. Saya tidak akan berani lagi. Aku pasti akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Apakah bekerja dengan sungguh-sungguh penting atau tidak? Selama kamu merasa nyaman sudah cukup. Cepat, ambil saja. Ini dianggap sebagai tunjangan untuk karyawan baru. Terima kasih, Bos Huo. Tidak perlu berterima kasih. Yang penting Tuan Muda puas. Silakan pergi. Bagus. Subsidi gaji untuk karyawan baru ternyata begitu banyak. Tidak heran ini adalah anak perusahaan di bawah Di Hao. Tunjangan ini sangat baik. Di sini. Apakah keluargamu tidak cukup mampu? Mengapa kamu masih makan di tempat seperti ini? Lihat, tunjangan karyawan baru. Aku bilang aku bisa menghasilkan uang. Hari ini tidak makan mie. Aku akan membawamu makan makanan enak dan pedas. Aku memesan semua menu andalan di sini. Makan lebih banyak. Makan pelan-pelan. Lihatlah, semuanya menempel di mulutmu. Lin Xiao, apa yang sedang kamu lakukan? Wei Yunfan, bagaimana kamu bisa datang? Lin Xiao, aku tidak menyangka, kamu adalah wanita yang berubah-ubah. Hubungan kita selama 5 tahun. Kamu bilang tinggalkan, maka tinggalkanlah. Kamu sudah cepat saja pacaran dengan pria muda ini. Kamu sedang ngomong apa? Jelas-jelas kamu, setelah kembali ke rumah kayamu, kamu berubah. Sekarang malah menyalahkan saya. Apa yang salah dengan keluarga Wei? Harus miskin bersamamu. Barulah itu cinta sejati. Ibuku tidak salah. Kamu memang rendah. Hei, anak muda. Berhenti mabuk dan pergi jauh dari sini. Menghina istriku di depan mataku. Ini artinya kamu tidak menghargai saya. Kamu berani memukul saya. Kamu tahu siapa saya? Bukankah kamu hanyalah anjing Wei dari Xiaowei? Grup Di Hao membatalkan kerjasama dengan kalian. Bisnis kalian hampir bangkrut kan? Bagaimana kamu tahu? Kamu sebenarnya siapa? Siapa saya tidak penting. Saya tidak ingin dengan Xiaowei kamu. Dalam 3 hari, dipecat dari Cloud Sea. Jadi cepatlah pergi. Lin Xiao, aku benar-benar meremehkanmu. Tidak heran kamu ingin meninggalkan. Ternyata kamu memanjat cabang yang lebih tinggi. Apa maksudnya dia mengatakan hal ini? Kamu peduli apa maksudnya? Kata-kata seorang pemabuk. Menjadi apa sebenarnya? Bagaimana? Tidak bisa melepaskannya. Tidak ada. Sudahlah, aku tidak akan menggoda kamu lagi. Juga bukan tidak bisa melepaskan. Hanya merasa tidak pantas. Aku menemaninya selama 5 tahun penuh. Dalam hidupku, tidak ingin lagi berurusan dengan keluarga bangsawan. Berurusan. Sungguh malang sekali. Baru saja aku menemukan seorang pewaris kaya seperti dia. Dalam segala hal. Juga tidak boleh terlalu mutlak. Kamu menemukan seorang pewaris kaya lagi, bagaimana ini? Tidak mungkin seburuk itu. Orang tidak mungkin menginjak kotoran anjing 2 kali berturut-turut. Menang lotre pun tidak seberuntung ini kan? Itu tidak bisa dipastikan. Misalnya, aku hanya memberi contoh. Kalau aku juga seorang pewaris kaya. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu bercanda kan? Kalau kamu seorang pewaris kaya, masih bisa jadi penjaga keamanan. Aku bahkan tidak bisa membeli pakaian yang layak. Jangan tertawa sampai mati. Lebih baik kamu diam-diam biarkan aku menyokongmu. Jangan bermimpi besar. Bagaimanapun, aku dan anak itu dengan nama belakang Wei berbeda. Itu pasti berbeda. Kamu lebih tampan dari dia. Hei, bir. 1 botol habis. Tuan muda, mobil sudah aku parkir di sini. Tuan muda, kita pergi kemana sekarang? Ke apartemen sewa umum Mincing Garden. Kamu mengendarai yang itu. Mobil ini bisa digunakan. Buang saja, buang. Kamu tahu seberapa berharganya? Sekarang harta paling berharga bagiku adalah ini. Baginya seperti anak kandungku. Sayang. Nah, jadi, bagaimana kita membawa mobil ini kembali? Ayo, berikan kuncinya padaku. Ikuti aku. Jika ada goresan, aku akan mengupas seluruh kulitmu. Tunggu aku, Tuan. Kenapa begitu lambat? Tidak ada pilihan, Tuan muda. Performa kedua mobil ini terlalu berbeda. Aku tidak bisa mengikuti, Tuan muda. Parkir mobil dan pulanglah sendiri.
Tuan muda, kalian tinggal di sini saja. Tuan, kapan kamu akan mengantarku? Nyonya muda, pulanglah. Sekarang bukan waktunya. Jangan beritahu ibuku tempat tinggalku. Sungguh lama tidak bertemu. Tidak pernah melihat tempat seperti ini sebelumnya. Tuan muda begitu peduli dengan wanita siapa? Kamu baik-baik saja, cepat bangun. Kakimu sudah terluka. Tunggu aku ambil obat di mobil. Kamu hanya makan ini untuk makan siang. Bukankah kamu baru saja makan besar kemarin? Hari ini diet sedikit. Benarkah? Jangan menyiksa dirimu sendiri demi menghemat uang. Tentu saja. Oh ya, uang ini ambillah. Ini adalah tunjangan yang diberikan perusahaan. Kemarin malam ada sisa makanan setelah makan. Kamu di tempat yang asing. Masih harus mencari pekerjaan. Ambil dulu. Lalu bagaimana denganmu? Saya tidak menghabiskan banyak uang. Sebenarnya aku masih memiliki sedikit uang. Hematlah uangmu, bisa bertahan hingga gajian. Aku hampir terlambat. Sudah pergi ya? Halo. Mulai besok, di sini Tianyi menyediakan makanan. Katanya kali ini kita disediakan makanan. Itu adalah keputusan dari atasan. Sepertinya itu dari Nyonya. Akan datang bekerja di sini. Serius nih? Siapa sih? Kita harus siap-siap dengan baik. Mungkin bisa menjadi teman baik. Menjadi teman baik dengan Nyonya. Bagus sekali ada makanan kerja. Meningkatkan kualitas makanan. Dan bisa menghemat uang makan. Udang besar. Apakah fasilitas ini begitu bagus? Lin Xiao, kenapa ada udang di kotak makananmu? Kotak makanan kita tidak ada. Ya, benar. Kita tidak ada. Mengapa kotak makananmu ada udang? Kenapa ini terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa begitu? Semua lihat kotak makanan Lin Xiao. Semuanya lebih bagus dari punya kita. Pasti bukan karena bos sengaja memperhatikan. Mungkin dia adalah teman sekolah Universitas Sen Xiuchen. Ya, mungkin begitu. Pada hari itu Sen Xiuchen juga tidak akan pergi ke kantor manajer umum untuk mencari seseorang. Tidak heran dia sangat memperhatikanku. Tuan muda sudah melakukan sesuai perintah Anda. Lihatlah, Lin Xiao dan Bos Huo saling berpandangan. Hubungan ini pasti tidak biasa. Sejak Lin Xiao datang, Bos Huo selalu memperhatikan segala hal. Bahkan udang besar hanya dimiliki olehnya sendiri. Kau pikir mereka bukan tipe hubungan seperti itu? Terlihat begitu polos. Berani menggoda Bos Huo. Bahkan membuat kantor menjadi berantakan. Lihat saja jika aku tidak mengajarnya dengan baik. Apa yang harus dilakukan? Hai, Lin Xiao, Bos Huo sudah memiliki istri. Kau wanita licik yang tidak tahu malu. Menjadi orang ketiga adalah merusak keluarga orang lain. Apa artinya? Aku tidak. Jadi kenapa hanya kau sendiri? Ada udang besar, kita semua tidak punya. Itu adalah suamiku. Siapa yang tidak tahu? Suamimu hanyalah seorang pemuda miskin yang tidak berguna. Kau wanita licik berani berbicara sembarangan di sini. Lin Xiao, aku tidak akan membiarkanmu baik-baik saja. Ada apa? Aku kesal dengan para perempuan itu di kantor. Mereka bahkan mengatakan aku punya hubungan dengan Bos Huo. Mereka bahkan memaki aku sebagai siluman rubah. Bagaimana mereka berani mengatakan hal itu padamu? Aku akan segera menegur mereka. Biarkan saja, apa yang bisa dilakukan seorang penjaga keamanan? Sabarlah, biarkan saja. Mereka suka memuji dan mencela orang. Dangdut, lihat apa yang kubawa untukmu hari ini. Makanan enak sudah kembali. Makan siang perusahaan hari ini. Ada udang di dalamnya. Aku membawanya secara diam-diam. Ini untukmu. Kenapa kamu membawanya pulang? Karena orang-orang di kantor mengatakan kamu pengangguran. Desa. Tapi aku pikir, pasti kamu belum pernah makan udang. Jadi aku membawanya diam-diam. Untuk kita berdua. Kamu kenapa? Bukankah ini untukku dimakan? Makanlah sendiri saja. Kali ini aku benar-benar kalah. Siapa Lin Xiao? Aku ini. Ada urusan dengan saya. Kamu wanita murahan. Siapa kamu, mengapa kamu memukulku? Siapa kamu dan mengapa kamu memukulku? Kamu wanita murahan. Kamu si rubah licik ini. Menggoda suamiku, bukan? Astaga, istri bos sendiri yang menangkap perselingkuhan. Ini terlalu menegangkan. Sepertinya Lin Xiao benar-benar menggoda Huo. Sekarang kita akan melihat pertunjukan yang menarik. Ibu bos, kamu bicara apa sih? Aku tidak pernah menggoda suamimu. Seluruh perusahaan sudah tahu. Kamu pikir aku tuli? Kamu bilang aku menggoda suamimu. Bukti apa yang Anda inginkan?
Pakaianmu ini setidaknya 2-30 ribu kan? Meskipun bukan merek yang mahal, tapi juga bukan seperti kamu, pekerja rendahan, bisa membelinya. Dibeli oleh Huo Weidong untukmu. Apa hubungannya dengan Huo? Ini diberikan oleh suamiku. Lin Xiao, suamimu, seorang pengangguran, bergantung padamu untuk hidup. Bisakah kamu berpikir sebelum bicara? Dan perusahaan kita bukanlah memelihara orang yang rendah hati seperti kamu. Karyawan yang tak tahu malu. Kamu semua bicara kasar. Aku tak takut jika aku tak bersalah. Kamu bisa mengatakan apa saja. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Lihat saja nanti. Rubah licik ini. Berhenti. Kamu melakukan apa? Mengapa kamu gila tentang menjalankan perusahaan? Baiklah. Kamu masih membela rubah licik ini. Kamu bilang dia rubah licik. Aku berkata padamu, dia bukanlah milik kalian. Orang yang bisa difitnah. Dan kamu, cepat kembali bekerja. Mencemarkan nama baik. Kamu berani bilang dia bukan kekasihmu. Kamu berani bilang kalian tidak ada hubungan rahasia. Aku punya hubungan rahasia dengannya. Seluruh perusahaan sudah tahu. Kamu pikir aku bodoh? Bos Huo, aku sudah dengar tentang hubungan kalian berdua. Tidak biasa. Kamu sering membantu dia. Memang terlihat menarik. Mengapa sekarang suka padanya? Ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak bisa berkomentar tentang presiden. Apakah dia memiliki hubungan rahasia dengan Lin Xiao? Saya tidak tahu. Namun perlakuan Lin Xiao di perusahaan memang luar biasa. Terakhir kali, Bos Huo bahkan bertanya kepada akuntan untuk 20.000 yuan. Mengatakan itu adalah subsidi baru untuk Lin Xiao. Di perusahaan kita, tidak pernah ada subsidi untuk karyawan baru. Oh, jelaskanlah. Perintah Tuan Muda juga tidak boleh diungkapkan. Menjelaskan apa? Apa yang bisa saya jelaskan kepada Anda? Jadi tidak ada yang perlu kamu jelaskan. Jadi kamu jelaskanlah. Jangan menyusahkannya. Izinkan saya menjelaskannya. Xiu Chen. Semua ini adalah rencana saya. Huo Weidong juga mendengarkan perintah saya. Itu sebabnya dia memperhatikan Lin Xiao. Mengapa kamu membantunya? Karena Lin Xiao adalah istri saya. Apakah ada masalah? Dia adalah istri kamu. Menantu yang dicintai oleh bibi. Dia berdasarkan apa menjadi istri kamu? Ibuku, Ye Jing, menyukaimu. Saya tidak tertarik padamu. Siapa yang ingin saya nikahi adalah urusan saya. Tidak ada urusanmu untuk mengajar. Pasti kamu yang merayu Xiu Chen. Lebih baik tidak, pasti tidak ada yang menghasut. Apa yang harus dilakukan? Kamu baik-baik saja. Kamu pergi dulu ke bawah gedung perusahaan dan tunggu aku. Saya akan menanganinya di sini. Tetapi kamu, tenang saja, aku adalah suamimu. Kamu harus percaya padaku. Akan menangani semuanya dengan baik. Kamu pergi saja. Kamu sudah berani sekarang kan? Wanita-wanitaku berani diintimidasi. Sampaikan ke bawah. Membatalkan antara Ye dan grup dagang Kaisar. Semua kontrak. Xiu Chen. Kamu tidak bisa membatalkan kerjasama dengan keluarga Ye. Saat kamu memukul istriku, kamu harus memikirkan konsekuensinya. Aku terlalu mencintaimu. Aku tidak bisa menerima jika kamu menikahi orang lain. Kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Aku adalah putri besar keluarga Ye. Tidak sebanding dengan seorang pekerja rendahan. Jika kamu berani merendahkan istriku lagi, aku tidak keberatan untuk segera menutup keluarga Ye. Jangan-jangan, aku salah, aku benar-benar tahu kesalahanku. Cepat pergi. Tuan Muda, istriku tidak mengetahui keadaan sebenarnya. Telah menghina Nyonya Muda. Tolong pertimbangkan reputasiku. Maafkan dia sekali saja. Lebih baik tidak, pasti tidak ada yang merayu. Nyonya Huo juga tidak akan datang menciptakan masalah. Saya hanya ingin tahu siapa menggosip di belakang. Ya, itu telepon dari dia. Saya tidak tahu. Lin Xiao adalah Nyonya Muda. Biarkan kamu pergi. Anda memiliki kekuasaan. Maafkan saya sekali saja. Biarkan Anda pergi. Karyawan seperti Anda, tetap di perusahaan juga baik. Pengganggu. Segera pergi dari Tianyi. Tuan Muda, saya masih harus menyokong keluarga. Saya tidak bisa tidak bekerja. Tolong jangan usir saya. Pergi. Orang-orang tercela. Semua karena kamu. Lin Xiao. Atik, Yun Fan. Bagaimana keadaanmu? Kaki. Segera bawa orang itu ke rumah sakit. Melukai orang dan ingin kabur. Untungnya, dokter bilang hanya sedikit.
Patah tulang ringan. Tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa. Yang penting kamu baik-baik saja. Terima kasih atas hari ini. Aku akan menelepon ibumu. Biar dia datang menjagamu. Aku akan pergi dulu. Jangan pergi. Xiao Xiao, saya tidak bisa tanpamu. Selama kamu pergi, saya hidup dalam penderitaan setiap hari. Yun Fan, jangan begini. Saya sudah menikah. Kamu menikah dengannya hanya untuk membalas dendam padaku. Kau terlalu berprasangka. Kita putus hanya karena pendapat kita berbeda. Perasaan kita sudah berakhir. Aku tidak perlu membalas dendammu lagi. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya pada 5 tahun hubungan ini. Kau bilang menyerah, maka menyerahlah. Lin Xiao, kembalilah padaku. Kembalilah, baiklah. Yun Fan, jangan begini. Tuan Wei, mungkin tidak pantas kau mengganggu istriku seperti ini. Itu salah. Dia memang milikku. Sekarang yang menikah dengannya adalah aku. Semoga kau mengerti. Melihat kau hari ini, karena menyelamatkan istriku, aku tidak peduli denganmu. Xiao Xiao, kau keluar dulu. Aku ingin berbicara dengannya. Berbicara secara pribadi. Kalian, jangan bertengkar. Tidak akan. Dia menyelamatkanmu. Aku tidak akan mempermalukannya. Apalagi dia masih terluka. Bagaimana aku bisa memukul orang yang terluka? Ini 1 miliar. Untuk membayar biaya pengobatanmu. Dan untuk berterima kasih padamu. Atas pertolongan untuk istriku. Pantas sebagai pewaris kekaisaran Hao Group. Kamu benar-benar murah hati. Kamu tahu identitasku sekarang. Pria yang berani mengganggu hubunganku. Aku tidak bisa tidak tahu rahasianya. Semuanya tidak tahu kan? Asalkan kamu setuju. Tidak lagi mengganggu istriku. Saya bisa mengembalikan kejayaan keluarga Wei di Asia Barat. Dan bekerja sama dengan grup di Hao. Jika aku tidak setuju, apakah kamu akan terus menindas kami, keluarga Wei? Orang bijak adalah orang yang tahu situasi. Kamu pikir aku akan mundur? Kalian bisa bersama setelah itu. Dia bahkan tidak bisa melewati ujian ibuku. Bisa melewati ujian Nyonya Sen.